Kisah pun diawali dengan terlihatnya sepasang suami istri yang akan menginap di sebuah villa. Mereka berdua yang sudah menikah cukup lama pun kini berniat memperbaiki hubungan dengan cara berduaan di sebuah villa. Dalam perjalanan tak sengaja Gerald pun hampir menabrak. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Lalu tak lama mereka pun sampai di villa yang akan mereka tinggali. Dalam villa itu Gerald juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk makanan yang cukup untuk 1 minggu. Lalu Jess pun mengambil daging dari kulkas dan membawanya keluar. Ia pun memberikan daging itu pada anjing yang diketahuinya masih sangat kelaparan dikarenakan anjing itu tidak ada yang mengempaninya. Kemudian Gerald pun menegur Jess karena sudah memberikan daging seharga $200 kepada anjing itu. Meskipun begitu Gerald pun tak lagi mempermasalahkannya dan langsung mengajak Jess untuk masuk ke dalam. Karena buru-buru mereka pun tak menutup pintu. Lalu kini mereka pun sudah siap mabar di kasur. Tak sama dengan pasangan yang pada umumnya, di mana kali ini Gerald justru membawa borgol saat akan melakukan nganu. Di kasur Jess pun sudah tidak kaget lagi karena dia juga sudah tahu kalau Gerald suka bermain dengan kekerasan dan mereka akan mencoba gaya baru. Wow. Tangannya Jess pun mulai diborgol dan dikaitkan dengan kayu kasur. Gerald pun menyuruh Jess untuk memberontak, seakan-akan kalau Gerald sedang memperkaos Jess. Jess pun dengan senang hati melakukannya. What are we trying to do here? Selanjutnya Gerald pun mulai berfantasi dan menyuruh Jess agar berfantasi juga. Gerald pun memperlakukan Jess tidak seperti biasanya dan kini Jess mulai ketakutan. If I want to try and make things... Kemudian Gerald pun menjelaskan kalau di villa itu tidak ada siapa-siapa selain mereka berdua. Jarak villa ini berkilo-kilometer jauhnya dari pedesaan dan kota. Sekalipun Jess berteriak sekencang-kencangnya, maka bisa dipastikan tak akan ada orang yang akan mendengar dan menolong Jess. You can't blame me. Kemudian Gerald pun berkata kalau sekarang Gerald berperan sebagai ayahnya Jess yang akan mempergause Jess. Seketika Jess pun memberontak dan menyuruh Gerald agar membuka borgolnya dan mengakhiri permainan edan yang sedang Gerald lakukan. Kini Gerald pun belum mau melepaskannya. Lalu Jess pun berkata kalau mereka sudah lama tak berhubungan. Maka dari itu Jess mau diajak ke villa yang sepi. Akan tetapi Jess sama sekali tak menyangka kalau Gerald mempunyai fantasi permainan dan kriminal. Lagi-lagi Gerald pun tak mau melepaskannya dan justru kini fantasi Gerald makin menjadi nyata. Gerald pun akan menyentuh istrinya sendiri seakan-akan ia sedang mempergause. Namun tiba-tiba Gerald terkena serangan jantung. Jess pun kini hanya kebingungan dan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Di tengah-tengah kepanikannya itu, ia pun coba membangunkan Gerald. Namun Gerald tak kunjung bangun, Gerald justru mengeluarkan darah. Waktu tak terasa kini sudah sore hari. Jess pun seperti merasa kalau di luar ada suara. Jess pun meminta tolong dan mengamatinya. Namun setelah lama mengamati, tak ada satu orang pun. Dan tak lama kemudian datanglah anjing yang tadi pagi. Jess pun yang tahu kalau anjing itu kelaparan. Jess pun berusaha mengusir anjing yang kelaparan itu pun tak takut sama sekali. Anjing itu malah mencokot tangannya Gerald. Back off. Hey.
Selanjutnya Jess pun melihat Gerald yang bangkit lagi. Jess pun sangat senang. Namun saat Jess melihat ke lantai, masih ada tangannya Gerald. Ternyata Gerald masih terbujur kaku di lantai. Kini Jess pun sadar kalau ia sedang berhalusinasi. Gerald palsu pun berkata panjang lebar dan yang pada intinya adalah kalau tak ada yang akan bisa menyelamatkan Jess kecuali Jess menyelamatkan dirinya sendiri. Gerald pun terus memotivasi Jess supaya bisa meloloskan diri dari borgol itu karena kini Jess sudah terbelenggu di kasur selama 5 jam. Jess pun langsung semangat kembali, lalu seketika kekuatan Jess pun seperti Thor. Alhasil Jess pun berhasil melarikan diri. The night hated me, little boy. You didn't hear the beginning of the joke, just the end. Oh, baby, you're really... Iya, ternyata Jess sudah benar-benar overhalu. Jess justru mendatangkan dirinya sendiri di kehaluannya itu. Jess palsu pun berkata kalau Jess sudah terbelenggu dari dulu sebelum menikah dengan Gerald. Gerald palsu pun menjadi kebingungan. Lalu Gerald pun berkata kalau manusia biasanya bisa hidup tanpa air sekitar 3 hari. Setelah itu Jess kemungkinan tidak akan bisa bertahan lagi. Tak lama kemudian anjing yang kelaparan itu datang lagi dan menggigit Gerald. Sedikit demi sedikit dagingnya Gerald pun menjadi santapan gratis untuk itu. Lalu Jess yang harus bertahan hidup, ia pun menuruti Jess palsu, yaitu mengambil minuman yang berada di atas kepalanya. Perlahan-lahan Jess pun mengambilnya agar tidak tumpah. Put it down. Where? Right. Stupid. Kemudian Gerald pun mengusulkan agar Jess tidur supaya Jess tidak tambah stres. Jess pun setuju karena tentunya besok dia akan butuh tenaga. Jess pun tertidur. Belum lama merem, Jess pun kedatangan seorang pria tua misterius. Jess pun sangat bersyukur. Namun saat pria itu menunjukkan sebuah benda, Jess pun yakin kalau pria itu tidaklah nyata. Kemudian Gerald palsu pun datang dan menenangkan Jess. Lalu Gerald memanggil Jess dengan sebutan Mouse. Seketika Jess pun jadi tersinggung dan menyuruh Gerald palsu agar tak memanggilnya dengan sebutan Mouse, karena sebutan itu mengingatkan Jess pada suatu hal yang sangat merusak mentalnya. Gerald pun hanya menyuruh Jess tidur. Dalam tidurnya itu, Jess pun justru teringat sewaktu ia masih berusia 12 tahun dan tinggal bersama dengan orang tuanya. Hari itu bertepatan dengan adanya gerhana matahari. Mereka semua pun berencana akan ke tengah laut sambil menikmati gerhana matahari, sambil menikmati sensasi baru di tengah laut. Jess pun tak mau ikut dan ia lebih memilih tinggal di rumah. Ayahnya Jess pun jadi berdebat keras dengan ibunya Jess. Ayahnya Jess menyuruh mereka agar tak ke tengah laut, namun apa boleh buat, ibunya Jess memaksa. Dan alhasil ibunya Jess bersama dua adiknya Jess pergi ke tengah laut, sedangkan Jess di rumah bersama dengan ayahnya Jess. No, I like it. To our listeners not to look directly. Dalam percakapan, Jess pun mengagumi gerhana matahari yang mulai terlihat. Lalu dengan muka agene, ayahnya Jess pun memanggil Jess dengan sebutan Mouse. Lalu ayahnya itu pun berkata kalau dia sangat rindu Jess yang masih kecil saat Jess sedang berada di pangkuan ayahnya. Kini Jess pun sudah besar dan ayahnya Jess sudah tidak bisa memangku Jess. Jess pun berkata kalau kini Jess masih kecil atau bocil. Lalu Jess pun melihat gerhana di pangkuan ayahnya. Tak lama kemudian ayahnya itu pun berdiri dan makin agene dengan anaknya sendiri. You keep watching. Just keep watching.
Waktu tak terasa sudah pagi hari. Gerald palsu dan Jess palsu pun datang lagi sekaligus sudah tahu apa yang sudah Jess alami. Jess palsu pun memancing Jess lagi supaya menceritakan lebih lanjut. Di situ Jess pun meminta maaf pada Gerald. Serta Jess berkata kalau hal ini Jess belum pernah menceritakannya pada siapapun. Kemudian Gerald pun menyuruh Jess untuk melihat ke arah anjing. Terlihat jelas kalau itu adalah jejak kaki manusia. Jess pun berpikir keras dan ia berasumsi kalau itu hanyalah jejak yang berada di pikirannya Jess saja. Sama seperti Gerald palsu dan Jess palsu. It's probably from the door. Kemudian Jess pun memaksa mereka berdua agar hilang dari hadapannya Jess. Jess pun mulai menghitung 1 sampai 10. Dan setelah selesai, Jess justru teringat dengan kejadian sewaktu ayahnya ke kamarnya Jess. Di situ ayahnya pun meminta maaf pada Jess. Lalu dengan trik-trik yang sangat ampuh untuk membungkam, ayahnya Jess pun berkata kalau dia akan memberitahukan kejadian kemarin kepada ibunya Jess, karena dia tahu kalau Jess dan ibunya sedang kurang akur. Seketika Jess pun tak mau ibunya tahu kejadian kemarin, lalu ayahnya Jess pun meminta Jess tetap merahasiakannya dari siapapun agar Jess tidak malu. Kemudian ayahnya pun pergi dan Jess pun berbaring. Namun iya, anjing yang kelaparan itu pun sudah mulai tertarik dengan dagingnya Jess yang empuk. Kemudian Gerald pun datang dan berkata kalau 1 minggu lagi jika orang kantor tidak melihat Gerald di kantor, maka mereka pasti akan mencari Gerald. Pada saat itulah mereka akan lapor polisi, lalu mencari lokasinya Gerald berada. Dan saat sudah menemukan Jess dan Gerald di villa ini, maka mereka hanya menemukan 2 mayat yang akan sangat sulit diungkap. Gerald yang terkena serangan jantung dan Jess yang mati terborgol. Pada akhirnya mereka akan menganggap kematian Gerald dan Jess sebagai suatu kesialan saja. Mendengar ucapan dari Gerald, Jess pun tertidur. Dalam setengah tidurnya, ia pun halu lagi dan berbicara dengan Jess kecil di kamar. Jess pun melihat Jess kecil yang terbelenggu janjinya sendiri karena sudah berjanji dengan ayahnya kalau Jess tidak akan memberitahu siapapun. Lalu Jess kecil pun mengingatkan Jess pada saat ibunya sudah pulang. Pada waktu ayahnya mengelus perut ibunya yang sedang hamil, Jess menggenggam gelas dengan erat dan memecahkan gelas itu. Alhasil tangannya Jess pun terluka. Lalu di masa kini Jess palsu pun memberitahu pada Jess kalau darah bisa selicin minyak. Jess pun jadi berpikir untuk memecahkan gelas yang berada di atas supaya darah keluar dari tangannya Jess. Jess pun mulai mengambil gelas itu dan mulai bertindak. Meskipun kulitnya Jess harus mengelupas, namun kini tangannya Jess satu sudah terlepas. Dengan segera Jess pun mengambil ponselnya, namun sayang sekali baterai ponsel itu sudah habis. Jess pun tak mau kehabisan darah dan dengan segera Jess pun mengambil kunci borgol itu. Setelah kedua tangannya terlepas dari borgol, kini Jess pun langsung memperban lukanya agar darah tak mengalir deras. Lalu ia pun melirik kunci mobil dan akan segera pergi, namun sayang sekali. Waktu tak terasa kini sudah malam hari. Jess pun terbangun karena digigit anjing. Dalam kondisi lemas Jess pun harus segera pergi. Perlahan-lahan Jess pun beranjak dari villa itu. Jess pun harus mengatasi halusinasinya serta melawan rasa ngantuk diakibatkan kehilangan banyak darah. Jess pun mulai mengemudi dan hampir kecelakaan. Jess pun kembali tersadar, lalu ia pun lanjut mengemudi. Namun tak lama kemudian, Jess pun berhalusinasi lagi. Alhasil Jess pun menabrak pohon yang tak jauh dari rumah warga.
Setelah diselamatkan, kini Jess pun sudah mulai pulih. Lalu polisi juga sudah memverifikasi apa yang sudah disampaikan oleh Jess, yaitu Gerald meninggal karena serangan jantung. Kemudian kini Jess juga sudah mulai bercerita pada temannya apa yang terjadi pada dirinya sewaktu Jess berumur 12 tahun. Kemudian film pun tamat. Seperti